Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Anantasya dari SMP Negeri 1 Gedabak kelas 9A nomor absen 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang pengusaha batu bata di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Dusun Kruwet, Desa Sumurarum, Kecamatan Gedabak, Kabupaten Magelang. Yuk ikutin kegiatan saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Nanda Putri dari SMP 1 mau wawancara soal usaha Bapak. Apakah bisa? Ya, bisa. Oh, ya. Pertama, saya mau tanya nama Bapak dan usia Bapak itu berapa? Nama saya Bapak Mahfudin. Usia saya sekitar 45-46 tahun. Sudah sejak kapan sih usaha batu bata ini Bapak dirikan? Baru 25 tahun. 25. Ya, baru 25 tahun baru. Apa yang membuat Bapak tertarik membuat usaha batu bata ini daripada usaha yang lain? Ya, awalnya saya udah coba-coba kerjaan yang lain. Terus saya coba di usaha batu bata, ternyata nyaman dulu aja yang saya pegang. Habis nyaman itu kok kenyamanan itu kok membawa persalinan saya. Terus saya lanjutkan usaha ini. Apakah usaha ini tuh Bapak dirikan oleh Bapak pribadi atau bisnis keluarga? Ya, selain saya pribadi, terus keluarga saya support saya, jadinya bisa berhasil gini. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih modal awal untuk mendirikan usaha ini? Modal saya pertama ngutang-ngutang di bank. Memang nggak punya duit dulu. Ada bank itu yang mercaya saya, terus saya bisa jalan demi sedikit, terus habis itu ya udah nggak punya modal, ada kepercayaan, udah nggak usah pakai modal, ya udah jalan sendiri. Usaha ini kan udah lumayan besar ya Pak. Ya. Berapa sih jumlah pekerja yang Bapak kerjakan? Kalau yang nyetak bata itu batu batanya ada 6. Terus ada yang harian tetap ada 2. Yang tukang itu langsir botol, tukang bawa batu bata yang belum dibakar itu ada 2. Jadinya ada totalnya 10. Karyawan-karyawan Bapak ini dari dusun setempat atau ada yang dari luar? Kalau sekarang dusun setempat, kalau dulu dari luar ada, dari luar. Terus di tim itu kok nggak nyaman, terus akhirnya sekarang satu dusun. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih gaji mereka satu bulannya? Waduh. Apakah semua pekerja tuh gajinya sama atau tergantung apa yang mereka kerjakan? Kalau gaji tergantung pendapatan ya. Pendapatan hasil, sebabnya ini kan kerjanya borong semua, nggak ada yang harian. Borong tergantung nanti capaiannya, hasilnya banyak, gajinya juga banyak. Tapi kalau dapatnya sedikit ya sedikit. Ya rata-rata per hari yang bikin itu ya rata-rata 100.000 per orang. Wah. Bagaimana sih cara Bapak mengadakan bahan baku untuk usaha Bapak ini? Batu bata ini ya kan membuat sendiri atau Bapak ngambil dari mana? Ya, saya kan kontrak tanah itu kan ada yang buat itu, tenaga saya kan ada yang nyetak di sana sini kan, kontraknya di luar dusun juga. Terus saya juga beli yang udah dibakar, jadi jual beli lah, intinya jual beli. Ya juga bikin sendiri, juga beli yang udah matang. Biasanya dalam sekali membuat itu bisa berapa banyak batu bata yang dibuat? Per hari dapatnya 6.000. Iya, per hari 6.000. Kalau ingin tahu nyeteknya sekitar jam 10-an itu pasti beroperasi. Kalau jam-jam segini kan belum pada datang. Nah, masih pagi. Butuh waktu berapa lama sih Pak dalam proses membuatnya itu, dari mencetak sampai nanti sudah menjadi batu bata yang sudah siap dipasarkan? Kalau musim panas ya sekitar setengah bulan.
bisa dibakar ya. Tapi kalau musim hujan kayak gini lama 1 bulan. Nah, sekali dibakar kan harus banyak. Kalau dikit-dikit kan nggak untung. Harga per bijinya batu bata ini berapa sih Pak? Kalau di tempat 600, kalau di wilayah sampai gerabak ya 750. Kan dipotong ongkir sama tenaga bongkar muat. Berapa keuntungan yang Bapak dapat dari sekali penjualan? Nah, kalau itu nggak bisa target ya kalau untungnya itu. Untungnya ya kadang kalau banyak, kalau lakunya agak besar ya untungnya besar. Kalau lakunya kan jualnya nggak tetap harus gitu kan, kadang ada naik turun tuh. Kemana aja sih pemasaran dari batu bata Bapak ini? Wilayah lokal ya wilayah Gerabak, Secang, Ngablak. Kalau luar kotanan ya sampai Demak, Semarang, itu Jogja, Klaten. Jogja, Klaten. Ini lagi ada proyek di Prambanan dan di Prambanan itu. Apa sih kesulitan yang Bapak hadapi itu dalam usaha batu bata ini? Kesulitan ya kalau sekarang nggak ada kesulitan. Kalau dulu pemasaran itu kan susah. Kalau sekarang kan sudah nggak susah. Sudah. Apa Bapak pernah mengalami kerugian dalam merintis usaha ini? Kalau di batu bata ya kerugian ya ada. Mungkin kalau itu pas pembakaran nggak pada mateng itu biasanya rugi. Terus yang rentan rugi itu biasanya kirim barang tapi nggak dibayar sama pembeli, ya itu kerugiannya di situ. Kalau kalkulatornya batu bata ya nggak ada rugi. Ketipu lah, ruginya itu cuma ketipu doang. Memangnya cara pembayarannya tuh bagaimana? Bayar di tempat kah atau orangnya memesan lalu Bapak mengirim terus dibayar besok-besok juga bisa? Kalau jauh bayar di sana, barang sampai terus bayar. Tapi kalau nggak jauh ya ada yang bayar di tempat. Tapi rata-rata barang sudah jadi. Nah, saat ini kan masih pandemi corona nih Pak. Ya. Apakah usaha Bapak ini mengalami dampaknya juga? Kalau proyek-proyek pemerintah ada, pemerintahan itu ada ini. Proyek-proyek pemerintah ada dampaknya pemerintah. Tapi kalau yang swasta nggak ngaruh. Ya, nggak terlalu ngaruh. Apakah ada niatan nih udah 25 tahun Bapak mau ganti pekerjaan? Wah tidak, saya selain ini kan ada usaha ada usaha ya angkut barang lah. Nggak mau ganti, udah nyaman. Saya rasa cukup untuk hari ini ya Pak. Makasih atas waktunya. Iya, sama-sama ya. Nah, dengan adanya percetakan batu bata Wahyu Barokah milik Bapak Mahfudin ini, selain menguntungkan bagi Bapak Mahfudin, ini juga menguntungkan bagi warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup